di balik sosok yang selama ini dikenal dekat dengan budaya dan nilai keagamaan. Nama Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain atau yang akrab disapa Om Zain kini justru menjadi perbincangan hangat di seluruh Indonesia. Bukan karena program pemerintahannya, melainkan karena sebuah lagu berbahasa Sunda yang memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Lagu berjudul Lalaki Langit, Lalanang Bejat itu awalnya diperkenalkan dalam sebuah acara budaya. Namun setelah potongan liriknya menyebar luas di media sosial, reaksi publik berubah menjadi perdebatan besar. Banyak yang mempertanyakan isi liriknya, sementara tak sedikit pula yang menilai karya tersebut kurang sensitif terhadap perempuan. Saipul Bahri bin Zain lahir di Subang, Jawa Barat pada 14 Agustus tahun 1972. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius dan menghabiskan masa kecilnya di dunia pendidikan berbasis keagamaan. Latar belakang itulah yang kemudian membentuk citra dirinya sebagai sosok yang dekat dengan nilai-nilai agama sekaligus budaya lokal. Julukan Om Zain sendiri justru lebih populer dibanding nama aslinya. Sapaan itu melekat di tengah masyarakat dan menjadi identitas yang membuatnya lebih mudah dikenal publik. Perjalanan pendidikannya juga cukup konsisten. Ia menempuh pendidikan di SDN Simpar II, kemudian melanjutkan ke MTS Matlaul Anwar, Mansubang, hingga akhirnya meraih gelar Sarjana Agama Islam dari STAI Miftahul Huda pada tahun ke-1997. Tak hanya aktif di dunia pendidikan, Om Zain juga dikenal aktif berorganisasi sejak muda. Ia pernah menjadi sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Purwakarta pada periode 1994 hingga ke 1995. Setelah itu, kiprahnya berlanjut saat dipercaya memimpin KNPI Purwakarta pada periode 2004 sampai ke 2007. Dari sanalah jaringan politik dan sosialnya mulai terbentuk. Namanya semakin dikenal sebagai figur muda yang aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan hingga akhirnya terjun ke dunia politik. Puncaknya terjadi pada Pilkada Purwakarta ke-2024. Bersama pasangannya, Abang Ijo Hapidin, Om Zain berhasil memenangkan kontestasi dengan raihan hampir 252.000 suara atau sekitar 48% suara sah. Pada 20 Februari tahun 2025, ia resmi dilantik sebagai Bupati Purwakarta periode 2025 hingga ke 2030. Saat maju dalam pilkada, Om Zain mengusung visi Purwakarta Istimewa. Visi tersebut menitik beratkan pada pembangunan daerah, pelayanan publik, sekaligus penguatan identitas budaya lokal. Karena itu, gaya komunikasinya selama ini memang dikenal kental dengan nuansa budaya Sunda. Namun justru pendekatan budaya itulah yang kini menjadi sorotan. Polemik bermula ketika lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat mulai viral di berbagai platform media sosial. Lagu yang awalnya disebut sebagai bagian dari ekspresi budaya dan rasa syukur itu ternyata memancing beragam tanggapan setelah masyarakat memperhatikan isi liriknya. Beberapa penggalan lirik dinilai mengangkat pengalaman biologis perempuan dalam bentuk humor. Di media sosial, banyak warganet menilai lirik tersebut berpotensi menghadirkan stereotip yang tidak tepat terhadap perempuan. Turut berduka cita untuk wargi Purwakarta yang bupatinya merilis lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat. Waktu acara hajat bumi di Linggamukti Purwakarta, Bupati bin Zain ini bilang, ya ayo lestarikan bahasa Sunda, karena bahasa Sunda tuh bahasa ibu. Hakeng kita pertama tuh bahasa Sunda gitu ya. Memang kalau misalkan kita ingat-ingat lagi ke belakang gitu ya, pemimpin-pemimpin kita ini suka banget melekatkan identitas kesundaannya. Tak terkecuali bin Zain. Sebenarnya nggak baru sih, dia itu tulis lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat tuh dari Januari. Cuman memang karena nggak tenar, somehow jadi nggak banyak yang tahu aja. Kita bedah ya. Terima kasih Tuhan telah menciptakanku sebagai laki-laki. Sebab kalau aku jadi perempuan, SMP kelas 3, aku udah keguguran 7 kali. Makasih Tuhan sudah menciptakanku sebagai laki-laki. Aku jadi nggak usah beli kutang yang busanya lebih besar dari payudara. Terima kasih Tuhan sudah menciptakanku sebagai laki-laki. Tak usah berkeliling apotek kalau telat datang bulan. Kalau misalkan kita lihat, lagu itu merupakan bentuk syukur seseorang telah diciptakan sebagai laki-laki. Tapi kemudian apakah layak kita menuturkan syukur kepada sesuatu yang adiluhung, kepada sesuatu yang kita agung-agungkan dengan konstruksi lirik yang superior abis, dan ternyata menstruasi, likutang, reproduksi, kehamilan itu dijadikan olok-olok. Ironisnya, di Purwakarta sendiri kita tahu banyak pesantren-pesantren yang ustadz atau kiainya melecehkan santri-santrinya. Di tahun 2024 tuh masih ada 122 kekerasan terhadap perempuan. Kamu tuh pejabat daerah, di daerahmu tuh masih banyak anak-anak perempuan yang diperkosa sampai hamil.
dan berupaya untuk hidup berjuang habis-habisan melawan trauma, dan kamu milih merilis lagu seperti itu. Jangan bawa-bawa identitas kesundaan, jangan bawa-bawa budaya kesundaan kalau misalkan kamu cuma ingin mengolok-olok perempuan. Karena sebagai perempuan aku merasa tak aman, sebagai orang Sunda aku merasa dipermalukan. Perdebatan pun langsung meluas. Salah satu kritik yang paling banyak mendapat perhatian datang dari anggota DPR RI, Atalia Praratia. Melalui unggahannya di Instagram, Atalia mengaku kesulitan menemukan pesan yang menurutnya mencerminkan penghormatan terhadap perempuan dalam lagu tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa budaya Sunda selama ini dikenal memiliki falsafah silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi, yang menurutnya semestinya menjadi landasan dalam menyampaikan karya budaya. Unggahan itu kemudian ikut memperbesar perhatian publik terhadap polemik lagu tersebut. Tak lama berselang, akun media sosial Bupati Purwakarta Om Zain mulai dipenuhi komentar dari warganet. Ada yang meminta penjelasan, ada pula yang berharap Om Zain memberikan klarifikasi secara terbuka agar polemik tidak semakin melebar. Sejumlah komentar bahkan menjadi viral karena mempertanyakan alasan di balik lahirnya lirik lagu tersebut. Hingga akhirnya, pembahasan mengenai lagu itu tidak lagi sebatas soal musik atau budaya. Diskusinya berkembang menjadi perbincangan mengenai sensitivitas seorang pejabat publik dalam menyampaikan karya yang akan dikonsumsi masyarakat luas. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa karya seni merupakan bentuk kebebasan berekspresi. Namun di sisi lain, banyak pula yang menilai bahwa seorang kepala daerah tentu memiliki tanggung jawab moral untuk mempertimbangkan dampak sosial dari setiap karya yang dipublikasikan. Terlepas dari berbagai pandangan yang muncul, polemik ini menunjukkan bagaimana sebuah karya budaya dapat memicu diskusi yang jauh lebih luas ketika penciptanya merupakan seorang pejabat publik. Sementara itu, masyarakat masih menantikan bagaimana langkah atau penjelasan resmi dari Bupati Purwakarta, Om Zain, terkait kontroversi yang hingga kini belum sepenuhnya mereda. Turut berduka cita untuk wargi Purwakarta yang bupatinya merilis lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat. Waktu acara hajat bumi di Linggamukti Purwakarta, Bupati Binzen ini bilang, ya ayo lestarikan bahasa Sunda, karena bahasa Sunda tuh bahasa ibu. Hakengnya kita pertama tuh bahasa Sunda gitu ya. Memang kalau misalkan kita ingat-ingat lagi ke belakang gitu ya, pemimpin-pemimpin kita ini suka banget melekatkan identitas kesundaannya. Tak terkecuali Binzen. Sebenarnya nggak baru sih, dia itu tulis lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat tuh dari Januari. Cuman memang karena nggak tenar, somehow jadi nggak banyak yang tahu aja. Kita bedah ya. Terima kasih Tuhan telah menciptakanku sebagai laki-laki. Sebab kalau aku jadi perempuan, sampai kelas 3, aku udah keguguran 7 kali. Makasih Tuhan sudah menciptakanku sebagai laki-laki. Aku jadi nggak usah beli kutang yang busanya lebih besar dari payudara. Terima kasih Tuhan sudah menciptakanku sebagai laki-laki. Tak usah berkeliling apotek kalau telat datang bulan. Kalau misalkan kita lihat lagu itu merupakan bentuk syukur seseorang telah diciptakan sebagai laki-laki. Tapi kemudian apakah layak kita menuturkan syukur kepada sesuatu yang gak didukung, kepada sesuatu yang kita agung-agungkan dengan konstruksi lirik yang superior abis, dan kenapa menstruasi, beli utang, reproduksi, kehamilan itu dijadikan olok-olok. Ironisnya, di Purwakarta sendiri kita tahu banyak pesantren-pesantren yang ustadz atau kiainya melecehkan santri-santrinya. Di tahun 2024 tuh masih ada 122 kekerasan terhadap perempuan. Kamu tuh pejabat daerah, di daerahmu tuh masih banyak anak-anak perempuan yang diperkosa sampai hamil dan berupaya untuk hidup berjuang habis-habisan melawan trauma, dan kamu milih merilis lagu seperti itu. Jangan bawa-bawa identitas kesundaan, jangan bawa-bawa budaya kesundaan kalau misalkan kamu cuma ingin mengolok-olok perempuan. Karena sebagai perempuan aku merasa tak aman, sebagai orang Sunda aku merasa dipermalukan.